Sungguh membagongkan. Putra Kiai Besar Idror Maimun Zubair menzalimi Kiai Haji Marzuki Mustamar, menarasikan seolah Kiai Marzuki adalah orang yang sangat berbahaya bagi kondusivitas satu wilayah, padahal gerombolan Habib Yaman yang dia puja-puja itulah yang selama ini selalu menyebarkan api permusuhan dalam setiap ceramah-ceramahnya. Surat itu sudah sah apa belum, itu urusan mereka. Lalu si Fulan menggantikan saya karena dianggap atau menganggap jauh lebih alim dari saya, itu kami juga nggak tahu. Pokoknya itu urusan mereka, kami nggak mau ikut campur. Kalau kami sendiri, kami orang Jawa, orang Blitar, Mataraman asli, punya karakter, nggak mau ngoyok. Orang Jawa itu ngalah, masih juga diganggu ngalih. Itu orang Jawa kayak begitu. Sangat miris ketika nama besar Kiai Haji Maimun Zubair dimanfaatkan oleh salah seorang putranya untuk mengintimidasi jiwa spiritual umat Islam bangsa Indonesia, memaksakan kehendaknya agar umat Islam tidak mendatangkan seorang ulama yang dalam satu perkara berbeda pandangan dengan dirinya. Idror Maimun, salah seorang putra Mbah Mun, tanda tangannya tercantum dalam surat penolakan terhadap panitia Haul Mbah Sedo Laut Rembang, menolak panitia haul untuk menghadirkan Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai penceromah dengan alasan yang sangat mengada-ada, yaitu untuk menjaga kondusivitas di wilayah mereka. Dari awal, panitia haul beserta masyarakat tanpa intervensi dari pihak manapun telah sepakat bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar akan dihadirkan untuk mengisi ceramah. Dinas Pariwisata Kota Rembang pun yang memelihara makam Mbah Sedo Laut sudah mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Namun beberapa hari menjelang hari H, tiba-tiba ada beberapa Kiai Jongos Baklawi melayangkan surat kepada pihak panitia agar panitia membatalkan Kiai Haji Marzuki Mustamar mengisi ceramah. Masyarakat Rembang yang begitu hormat kepada Kiai Haji Maimun Zubair tentu saja merasa sangat segan sebab surat penolakan tersebut terdapat tanda tangan dari salah seorang putra ulama yang sangat dihormati oleh mereka, yang akhirnya membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti permintaannya. Dalam hal ini, Idror Maimun jelas melakukan satu kezoliman luar biasa, memanfaatkan nama besar ayahnya untuk mengintimidasi psikologi umat Islam bangsa Indonesia, serta membunuh karakter Kiai Haji Marzuki Mustamar, seolah-olah Kiai Haji Marzuki Mustamar adalah orang yang sangat berbahaya karena alasan penolakannya adalah untuk menjaga kondusivitas dalam satu wilayah. Sebagai seorang pembela kaum keturunan palsu Rasulullah, Idror Maimun tak mampu membela nasab tuan majikannya menggunakan dalil-dalil ilmiah, tak mampu membantah segala fakta kejahatan gerombolan Baklawi yang ia puja-puja, sehingga ia menjadi gelap mata dan akhirnya menghalalkan segala cara, termasuk memanfaatkan psikologi masyarakat yang begitu menghormati ayahnya untuk menggagalkan ceramah seorang ulama yang berbeda pandangan dengan dirinya. Juga melakukan kezaliman luar biasa dengan membunuh karakter Kiai Haji Marzuki Mustamar, seolah-olah beliau adalah orang yang sangat berbahaya, yang kehadiran serta ceramah-ceramahnya bisa menyebabkan tidak kondusifnya satu wilayah. Padahal gerombolan Baklawi yang selalu dia bela mati-matian itulah yang dari dulu selalu mengobarkan api permusuhan dalam setiap ceramah-ceramahnya. Sing arani Gus Dur buta mata buta hati, niyo bolokono. Sing ngarani Ki Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI Pusat, Rois Am PBNU, gara-gara nyalon wapres diarani Kiai Babi. Lek kula ngamuk, sakjane sing mecah belah kono apa kene. Terus gurune kono apal 7 juta hadis. Lah hadis lu 1 juta ra enek. Lek mboten diterangne aja melok kono kuwi kliru. Dituduh kula niki memecah belah. Maunya kita itu meluruskan yang bengkok, tapi malah diarani memecah belah, kan repot. Mereka ceramah karo nggo parang.
asah golok, kan ngoten. Asah pedang. Kok orang ngono kuwi sing diarani ngejak tukaran? Kok ora golongan ngene iki sing diarani memecah belah? Kan ngoten ta? Wong kula Ki Hakim Gusuda ra tau kok ceramah karo nggawa golok. Kenapa sing golongan ngene iki kok malah diarani memecah belah? Andai kula niki Prabowo, kula pengen nyebut ndasmu. Saking kula sanes Prabowo dadi rawani nyebut ndasmu. Tanyakan kepada Idror Maimun dan 9 kiai yang tanda tangan menolak Kiai Haji Marzuki Mustamar mengisi ceramah dengan alasan demi menjaga kondusivitas wilayah mereka. Pernahkah Kiai Haji Marzuki Mustamar berceramah memprovokasi jamaahnya agar mengasah golok, mengasah parang seperti yang dilakukan oleh Baklawi Rizik, si keturunan Yaman yang dipuja-puja oleh Idror Maimun dan juga saudara-saudaranya? Pernahkah Kiai Haji Marzuki Mustamar memprovokasi para pengikutnya membawa celurit dan parang dan diacung-acungkan dalam sebuah panggung ceramah seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith, manusia bermulut kotor yang dipercaya oleh Idror Maimun dan saudara-saudaranya bahwa dia adalah keturunan baginda Rasulullah? Seperti inikah kualitas manusia yang dianggap seorang ulama panutan umat ketika mereka tak mampu membuktikan secara ilmiah bahwa nasab kaum Habib yang ia puja-puja itu benar-benar tersambung kepada Rasulullah, ketika tak mampu membantah segala bentuk ajaran menyimpang yang dibungkus dengan istilah karomah yang selama ini disebarkan oleh para tuan majikannya. Yang mereka lakukan justru menggunakan cara-cara kotor. Ulama yang berjuang membebaskan umat dari ajaran menyimpang kaum Habib Yaman dijegal panggung ceramahnya agar umat Islam bangsa Indonesia tetap dalam kebodohan, memuja kaum Habib Yaman seperti dirinya. Idror Maimun dan gerombolannya mungkin merasa menang karena hari ini mereka bisa menjegal kebenaran yang akan disampaikan kepada umat manusia. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Sejak zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang, otak manusia terus berkembang dan berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Dahulu, manusia akan langsung menerima dan percaya sepenuhnya terhadap sebuah informasi atau doktrin yang disampaikan kepada mereka, jika yang menyampaikan informasi itu adalah sosok yang dianggap memiliki otoritas agama atau biasa disebut sebagai ulama. Informasi yang disampaikan, terutama hal-hal yang dianggap berkaitan dengan ajaran agama, biasanya langsung diterima tanpa proses pengujian, dan bahkan sampai mengabaikan nalar serta logika. Namun, sekarang zaman telah berubah. Hari ini, manusia dituntut untuk tidak menelan mentah-mentah setiap ucapan, meski siapapun yang menyampaikan. Gelar, kedudukan, dan status sosial bukan lagi jaminan bahwa pernyataan yang keluar dari mulutnya itu pasti benar. Dunia telah membentuk otak manusia menjadi lebih kritis. Setiap informasi yang masuk harus diuji dengan akal sehat, logika, fakta, dan bukti-bukti yang bisa dipercaya. Dari proses itulah, seseorang akan memutuskan apakah sebuah klaim layak diterima atau justru harus dipertanyakan kebenarannya. Karena itulah, ketika Idror Maimun dan gerombolannya berusaha keras menghalangi nasab kaum Habib diuji kebenarannya, ketika sebuah klaim kebenaran takut diuji oleh nalar, logika, dan bukti-bukti ilmiah, maka disitulah otak manusia akan mulai bertanya, apakah klaim yang dipertahankan mati-matian itu benar-benar sebuah kebenaran, ataukah hanya sebuah sistem kebohongan yang jika diungkap kebenarannya akan mengancam struktur hierarki sosial yang selama ini menjadi modal mereka agar bisa hidup mulia di atas dunia.